Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ashraf dari TPD Angkatan 22. Di sini saya akan menjelaskan apa itu besaran gelombang, dimulai dari daftar isi, yang bab satunya pendahuluan, bab 2 dasar teori, bab 3 metodologi, bab 4 analisa data dan pembahasan, bab 5 kesimpulan dan saran. Abstrak. Praktikum besaran gelombang bertujuan untuk memahami konsep dasar perambatan gelombang, mengenal dan memahami besaran-besaran gelombang, dan menganalisis besaran-besaran gelombang. Berdasarkan hasil yang diperoleh pada praktikum ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa gelombang adalah getaran yang merambat. Parameter gelombang yang umum yaitu amplitudo, fase gelombang, panjang gelombang, frekuensi, periode, dan cepat kerambang gelombang. Lanjut bab 1 pendahuluan. Latar belakang, gelombang adalah getaran yang merambat. Bentuk ideal dari suatu gelombang akan mengikuti gerak sinusoide. Selain radiasi elektromagnetik dan mungkin radiasi gravitasi yang bisa berjalan lewat ruangan hampa udara. Gelombang juga terdapat pada medium yang karena perubahan bentuk dapat menghasilkan gaya Pegas. Secara umum, gelombang terbagi dua, yaitu gelombang berdasarkan arah rambat dan kelompok gelombang berdasarkan arah rambat dan kelompok gelombang berdasarkan medium rambat. Berdasarkan arah rambatnya, gelombang dapat dikelompokkan menjadi gelombang longitudinal dan gelombang transversal. Sedangkan berdasarkan medium perambatnya, gelombang dikelompokkan menjadi gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Lanjut, tujuan memahami konsep dasar perambat gelombang. 2. Mengenal dan memahami besaran gelombang. 3. Menganalisis besaran gelombang. Permasalahannya, 1. Bagaimana memahami konsep dasar perambatan gelombang. 2. Bagaimana memahami besaran gelombang. 3. Bagaimana menganalisis besaran gelombang. Lanjut, bab 2 dasar teori. Gelombang adalah energi yang merambat dari satu titik lainnya. Berdasarkan arah getarannya dan arah rambatnya, gelombang diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang transversal terdiri dari bukit dan lembah. Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah rambatnya searah dengan arah getarnya. Gelombang longitudinal terdiri dari rapatan dan regangan. Bisa dilihat dari gambar di sampingnya, gelombang longitudinal dan gelombang transversal pada tali. Lanjut, pada umumnya gelombang yang diamati dinyatakan dalam fungsi sinusoidal. Fungsi sinusoidal dengan rumus Y dalam kurung X, T sama dengan YM sin KX kurang Omega T tambah. Lanjut keterangan. Y sama dengan gerakan praktik, YM sama dengan amplitudo, KX sama dengan fase gelombang atau radian. Omega sama dengan frekuensi sudut, K sama dengan bilangan gelombang. Lanjut bab 3 metodologi. Dimulai dari start, hitung banyak gelombang. Buka file simulasi PET, atur simulasi menjadi osilasi, atur simulasi menjadi tak berujung. Lanjut, atur redam ke posisi 0 dan pegangan ke posisi besar, serta tampilkan penggaris dan garis penanda. Lanjut, atur amplitudo sebesar 0,5 cm dan frekuensi sebesar 5 Hz dengan penambahan 0,1 pada simulasi. Tentukan nilai S yang terbaca pada penggaris. Hitung banyak gelombang yang terjadi. Lanjut, hitung panjang gelombang yang terjadi, periode dan cepat rambat gelombang tersebut. Selesai. Lanjut, alat yang digunakan itu PET simulasi, laptop dan atau komputer. Lanjut, prosedur praktikum. Buka simulasi PET. 2. Atur simulasi menjadi manual. 3. Atur simulasi menjadi no-end. 4. Atur damping ke posisi non dan tension ke posisi high, serta tampilkan rules dan referensi line. 5. Atur amplitudo dan frekuensi pada simulasi. 6. Tentukan nilai S yang terbaca pada penggaris. 7. Hitung banyak gelombang yang terjadi.
8. Hitung panjang gelombang yang terjadi periode dan kecepatan rambat gelombang tersebut. Lanjut pengelolaan data. Setelah dilakukan penelitian pengambilan data dengan mencari frekuensi Hertz, panjang gelombang M, cepat rambat gelombang M per S, periode S, konstanta dan omega, dan rumus simpangan amplitudo yaitu Y sama dengan A sin omega T kurang KX dengan amplitudo 0,006 meter dan atur redaman posisi 0 dan tegang ke posisi besar dan atur simulasi menjadi osilasi dengan frekuensi dari 0,4 sampai dengan 2,9 Hz dengan penambahan 0,1 Hz. Lanjut bab keempat, analisa data dan perhitungan. Analisa data. Bagian ini ditampilkan panjang gelombang setiap variasi frekuensi yang diberikan. Lalu hitung cepat terlambat, periode gelombang, bilangan gelombang, omega, dan persamaan gelombang. Bisa dilihat gambarnya. Lanjut, ini adalah grafik hubungan antara V dengan F. Lanjut, ini adalah grafik hubungan antara dengan F. Lanjut, hubungan antara V dengan T. Lanjut, hubungan antara dengan T. Lanjut ke pembahasan. Pada praktikum besaran gelombang memiliki tujuan untuk memahami konsep dasar perambatan gelombang dan memahami besaran-besaran gelombang. Pada praktikum ini, pengamatan yang dilakukan yaitu mengamati panjang gelombang dengan variasi frekuensi, kemudian menghitung cepat rambat gelombang. Pada saat praktikum telah didapatkan data seperti pada tabel 1 yaitu panjang gelombang periode, cepat rambat gelombang, bilangan gelombang, dan frekuensi sudut. Dalam menentukan panjang gelombang dapat menggunakan rumus dengan Sn yaitu panjang jarak gelombang dibagikan dengan jumlah gelombang dengan satuan M. Untuk menentukan nilai periode dapat menggunakan persamaan T sama dengan 1 bagi F dengan satuan S second. Untuk mencari nilai cepat terlambat gelombang yaitu menggunakan persamaan V sama dengan ini dikali F dengan mengkalikan panjang gelombang dengan frekuensi. Cepat terlambat gelombang memiliki satuan M per S. Untuk menentukan nilai frekuensi sudut dapat menggunakan persamaan omega sama dengan 2 kali F. Berdasarkan hasil data yang diperoleh dapat dilihat pada grafik 1 hubungan antara cepat terlambat gelombang dengan frekuensi yaitu berbanding lurus. Pada grafik 2 hubungan antara frekuensi dengan panjang gelombang yaitu berbanding terbalik. Pada grafik 3 hubungan antara periode dengan cepat terlambat gelombang yaitu berbanding lurus. Dan yang terakhir pada grafik 4 hubungan antara panjang gelombang dengan periode yaitu berbanding lurus. Dan yang terakhir pada grafik 2 hubungan antara. Lanjut bab 5 kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari percobaan yang telah dilakukan diperoleh kesimpulan sebagai berikut. 1. Gelombang adalah getaran yang merambat. Cara menentukan cepat terambat gelombang adalah dengan cara mengalihkan lambda dengan frekuensi. Lambda dan frekuensi sangat mempengaruhi cepat lambat gelombang. 2. Amplitudo yang sama namun variasi frekuensi yang berbeda-beda akan menghasilkan panjang gelombang, banyak gelombang, dan cepat rambat gelombang yang berbeda pula. 3. Panjang gelombang berbanding terbalik dengan frekuensi, di mana semakin besar gelombang maka akan semakin rendah frekuensinya. 4. Panjang gelombang dengan frekuensi besarnya berbanding lurus dengan cepat rambat gelombang. 5. Panjang gelombang berbanding lurus dengan periode yang mana artinya besar gelombang dalam panjang gelombang maka semakin besar pula periode gelombang. Lanjut, saran-saran yang diberikan pada percobaan kali ini diantaranya 1. Sebaiknya sebelum memulai praktikum diharapkan membaca modul yang telah diberikan agar paham saat melakukan praktikum. 2. Teliti pada saat melihat penggaris untuk mengetahui besar panjang gelombang. 3. Memanfaatkan waktu sebaik mungkin agar praktikum yang dilakukan
dan laporan yang dibuat mendapatkan hasil yang lebih baik. 4. Penulis mengharapkan kritik dan saran dalam penulis laporan agar dapat lebih baik di kemudian hari. Sekian dan terima kasih. Salam, selamat malam.